lo kau. banyak lo. Budi, ini aku ngomong nih, aku di DM tuh banyak sampai cewek loh, cuma aku males aja Emang nanggepin. gue pikirin. Bener, makanya aku open cam biar orang tuh lihat, wah cakep nih, Dasar. gitu. Kau boleh open cam kalau aku tidak ada. Kalau aku ada nggak usah open cam, kau jelek tau nggak? Oh, nanti yang naksir penonton tuh yang suka sama aku Besar pada kepala males kalau kau. aku nggak on cam. Palingan wanita gila yang suka sama kau tuh. Oh, Perempuan gila. banyak loh. Kalau banyak emang gue pikirin. Dasar. Tuhanin aja itu anak orang manusia. Ya sudah. Mana itu? Apa sudah? Minta maaf dulu. Kalau mau jadi teman aku, kau harus minta maaf. Kalau tidak, dimanapun kamu berada, orang tua aku, ya. Enggak sekarang Budi, aku tanya dulu. Sekarang Budi, aku tanya. Pada waktu dia maki-maki orang tua aku tidak pernah lihat Ustadz Tangarimba mengata-ngataimu ataupun menghujatmu, nggak pernah. Apa dia kan apa mana buktinya mana? Nggak pernah aku dengar Ustadz Tangarimba mengata-ngatai dirimu. Banyak yang udah tahu, cuma kan santai. Apa anda tahu? Ya kamu lah itu ya. Bagaimana mau tidak mengkata-katai? Masa iya kau bilang diperintah sama istrinya, ya kan? Dijadiin pembantu sama istrinya. Kan kau kurang ajar. Emang aku ngomong dia diperintah apa? Jadiin pembantu. Ya kan ngomong, mang dia positif. Dia ngomong. Ya kalau dia pergi ke pasar bantuin istrinya, emang kenapa? Nggak apa-apa kan? Aku nggak sifat, aku cuma ngomong udah ke pasar belum. Kan nggak masalah lah tanya gitu, masa kalau marah. Ustadz Tangarimba marah, ya sampai mengata-ngatai dia pantas lah. Kau yang mulai. Emang nanya sudah ke pasar belum, disuruh istri, masuk gitu kok marah? Emang salah? Udah. Kau turun lah. Ya, sama Immanuel aja, Immanuel. Gibi. Kalau Pep Nugroho itu, ya kalau Pep Nugroho itu, kita diskusi sama dia pun itu percuma. Betul. Gak ada ilmu yang kita dapat. Karena mau mutar-mutar gimana pun, mau mutar-mutar bagaimanapun ya, tetap aja itu dia akan mengatakan dia menuhankan Yesus itu berdasarkan Paus, perintah Paus. Tuh. Benar atau tidak? Kalau tidak benar berarti dia itu munafik. Ya kan? Munafik kalau di dalam Islam itu orang yang seperti itu munafik, ya kan? Di satu sisi dia mengatakan Yesus itu bukan Tuhan. Ya kenapa kau Tuhan kan? Ya karena perintah Paus. Itu kan namanya munafik. Ya kan? Dasar. Kenapa kau turun Immanuel? Bukan kau yang ku ini. Naik kembali, naik. Kena mental dia. Gap, naik Gap. Tuh Pep, sebelum kau minta maaf sama Ustadz Tangarimba, kau akan jadi apa namanya ya, jadi bumerang ya. Iya, aku akan jadikan kau bulan-bulan. Masalahnya Ustadz Tangarimba itu dia saudaraku, dia narasumber aku. Selalu kau katakan begitu, saya masih maafkan kamu. Ketika kau mengatakan dia pergi ke pasar diperintah istrinya, aku tetap memaafkan kau. Ya, tapi ketika kau mengatakan Ustadz Tangarimba kau masih hidup, di sini, ya di sini kesalahanmu. Kau pikir Ustadz Tangarimba itu ya kalau belum ajalnya mati ya tidak akan mati lah. Kalau kamu sudah ajalmu hari ini mati ya kau akan mati juga. Biar juga kau ke mana ya mau minta perlindungan kau, kalau ajalmu sudah tiba ya kau matilah. Apa kau ini menghujat saudaraku? Dengar ya, kafir ya. Meskipun kalian itu baik-baikin kami ya, baik kepada kami ya, tapi kalau kalian menghujat saudara kami ya, kami itu diperintahkan untuk keras terhadap orang kafir dan berlemah lembut kepada saudara-saudara kami yang Islam. Itu perintah Tuhan kami. Jadi jangan kamu mengadu domba antara sesama muslim ya. Apalagi menghujat saudaraku. Dia narasumber aku, dia orang tua ya. Apalagi dia jadi narasumber aku, kau katakan pula kita ada ini. Dasar fitnahan orang kafir murahan. Selama ini aku baik-baikin dia ya, setiap kali aku live naik ya, dia mau apa aja di atas aku nggak ada masalah ya gitu. Tapi satu yang tidak aku terima, menghina narasumber aku, nggak bisa. Dia saudaraku ya, dia narasumberku, dia orang tua ya, dia orang yang kutuakan. Kau menghina dia,
Dasar. Makanya kau dimanapun ya, kalau saya ada di situ kau tidak bisa, ya tidak bisa jadi apa di situ mau pansos aja. Oh, lihat itu komal-komal yang lagi rame tuh, nah, datanglah dia pansos di situ. Apaan? Kalau mau pansos ya pansos sendiri sana, buka komal, penontonmu satu orang, 2 orang, tuh kau pansos sana. Ngapain cari rom saudaraku yang ini, lalu kau pansos di situ? Kau cari remis juga nggak ada, buat kau nggak ada remis. Para penghujat. Mana ini Kristennya naik? Manuel, kenapa kau kabur pula? Belum apa-apain kamu juga, panas saja belum. Kabur aja. Ada Ibu Padi, Assalamualaikum, baru bangun ya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum semuanya. Ini aku baru habis ini menyepul pakaian. Tiba-tiba lihat ada undangan masuk, tiba-tiba lihat ada musuh bebuyutanku di atas. Anas laku. Enggak buka belum, Bunda, bentar nih. Rencana ini mau buka live hari ini, tapi aduh, saya nggak puasa hari ini loh teman-teman. Aku pun nggak tahu. Aduh. 1 minggu ke depan saya tidak akan puasa. Lagi bahaya Manuel, jangan naik lah kau. Iya, ini kalau lagi seperti ini hati-hati kalian ten. Nasi palsu, naik Saya- lah kau nasi palsu, weh. Saya nggak puasa hari ini, puasa aja aku ya. Kalian tuh nggak bisa macam-macam, apalagi aku nggak puasa, habislah kau. Makanya kau kabur duluan kan? Pendetamu deh naik kemari. Suruh pendetamu, nggak usah jemaat, suruh naik kemari pendeta. Ya, kita mau tanya, Kereng naik. kenapa Yesus kalian jadikan Tuhan tuh? Sudah dijadikan Tuhan, dihinakan pula dia. Ya, dikatakan terkutuk. Oh, sudah dijadiin Tuhan, lalu Bunda, digantung. izin Bunda, ini Kereng naik si Kereng. Oten. Kereng, siapa tuh Kereng? Entah siapa nama itu. Mana Kereng, temamu? apa kita kasih tema hari ini? Yesus bukan Tuhan, udah selesai. Yesus anak Maria, sembarang mau jadikan apa? Pokoknya jangan lari dari konsep ketuhanan. Yang harus kita buktikan di sini adalah ketuhanannya Yesus. Benarkah Yesus itu Tuhan atau bukan? Kereng. Ngaco aja teman-teman, Kristen itu ngaco. Manusia dijadiin Tuhan. Woi, Kereng. Naik di Monitor kau Kereng. Monitor. Kereng monitor. Jadi berhala kau, ya kan? Jadi berhala di atas. Mau disembah pula kau. Turun Kenapa kau. kau jadi berhala? Kabur pula. Astagfirullah. Jangan bikin emosi pagi-pagi, ya. Minta naik dinaikkan, kabur-kaburan. Mau apa kalian naik kemari kalau cuma kabur-kabur? Suruh pendetam ke sini. Saya mau tanya, kenapa Yesus itu dijadiin Tuhan? Apa salahnya Yesus? Sudah dijadiin Tuhan, digantung pula. Aneh-aneh kalian itu. Manusia kalian jadikan Tuhan. Kalian percaya pula pendeta? Sekali pendeta aja tuh ditanya. Kalau jemaat, aduh, tahu apa kalian? Cuma tahu membaca aja. Kagak. Bagaimana mengerti? Mana ini hotel di bawah ini? 193 penonton, tidak mungkin muslim semua. Naik yang hotel. Gak usah kabur. Budarni aja kemarin macet. Kalian jemaat, harusnya kalian itu pakai akal. Masa iya kami pakai akal, kalian kagak? Manusia kalian jadikan Tuhan. Kereng. Keren monitor keren. Iya, assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Nggak puasa Sehat saya. selalu. Iya. Kasih Kau Kereng. muslim Ya. apa Kristen? Oh, saya Kristen. Saya juga sementara puasa. Oh, berarti saya jawab walai kayak ahli nar. Ya.
Mari kita sama-sama puasa, menjaga. Tidak ada keselamatan dalam Kristen. Gak usah memberi Iya. salam. Kalau dari perspektif Islam, saya benarkan itu. Betul. Islam itu memang tidak ada yang salah. Islam itu memang benar. Kalian aja itu yang tidak mau mengikuti kebenaran, mau mengikuti Kalau mau kesesatan bohong. aja. Kalau mau bohong, Bohong. Sekarang kita buktikan kalau Yesus itu manusia apa Tuhan? Mampu nggak kau menunjukkan ketuhanan Yesus? Mampu nggak? oh iya masa saya mau Kristen kalau tidak? Masa saya mau menuhankan yang saya tidak percaya, Ibu? Ya saya pasti Ya menuhankan. makanya kau buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Tunjukkan buktinya. Mana buktinya Yesus itu Tuhan? Iya begini Bu, kalau dikatakan membuktikan, itu saya katakan saya tidak akan mungkin jadi Kristen kalau saya tidak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Iya. Contoh, buktinya Orang itu beriman. Orang Iya. itu beriman. Ada referensi yang dijadikan rujukan untuk beriman. Lah kamu referensi motor rujukanmu beriman itu apa? iya referensinya Bu, Apa? Yesus itu Yesus apa? satu-satunya kalimatullah atau firman Allah. Di mana itu tertulis firman Allah? Yesus itu firman Allah. Di mana tertulis? Yesus mengampuni dosa. Itu yang Di mana kami- tertulis Yesus itu firman Allah? Di mana? Yesus mengajarkan Pada kasih mulanya kasih firman, Kak. Kering. mengajarkan Yohanes 1. membunuh atau memepet Pada di mulanya jalan sampai hantu. sampai jatuh ke jurang. Iya, jadi Yesus tidak pernah Lari ke jurang pula mengatakan kau. pepet Kau jatuh ke lah, jurang iya, di rupanya. dalam. Keren. musuh Tunjukkan di jalan. buktinya. Nggak usah ngoceh. Tunjukkan Pepetlah buktinya, orang ya. kafir Kalau di Yesus jalan itu adalah sampai firman dia yang menjadi manusia. jurang. Tunjuk. Nah, itulah kenapa saya masuk bahwa makna dari puasa adalah menahan diri, termasuk Ini ibu. ngomong apa sih ini? Kalau Lain ibu ditanya, itu lain dijawab. bicara saja harus sopan kalau puasa. Bagaimana caranya mengeluarkan kata-kata yang tidak Kan aku sudah bilang aku tidak puasa, Oon. Oh, kenapa tidak puasa, Bu? Itu sudah Pakai nanya pula. Urusanku lah. melanggar itu. Iya, oh ada sesuatu, iya. Lagi Kepo datang ya. kau. Kenapa saya tidak puasa? Ya urusanku lah, aku nggak puasa. Kau kepo. IWG. Ada sesuatu. Iya, saya tahu itu. Iya, jadi oke, sementara yang puasa saya Udah. katakan, Gak usah ngoceh kemana-mana kau tunjukkan. Di mana Mohon maaf datanya lahir Yesus dan itu adalah firman Tuhan. Tunjuk data. Ayo. Iya. Maksudnya di Al-Quran, Bu. Isa Al-Masih adalah Kenapa lari ke Al-Quran? Kenapa lari ke Al-Quran? Ayo. iya kan. Tunjuk di begini, Bu. bibelmu. Di mana tertulis Yesus itu Pendekatannya firman. begitu, karena Tunjuk kalau saya data. kalau Di saya mana mau datanya? data Yesus itu adalah Alkitab, firman yang menjadi manusia. Ayo, tunjuk data. Kalau datanya Alkitab, Ibu tidak akan percaya. Jadi saya ambil di Al-Quran saja. Yesus itu kalimatullah, hakim yang adil. Kenapa kau lari ke Al-Quran? Al-Quran itu benar, membenarkan kitab-kitab terdahulu, ya, yang sudah dipleset-plesetin oleh orang-orang kafir, yang sudah dihilang-hilangkan semua isinya, yang dirubah-rubah. Itu Al-Quran datang memberitakan itu. Ya, Insya Allah. makanya kalian tidak menemukan nama Allah di dalam Taurat, di dalam Injil, itu karena kalian para ahli kitab itu telah merubah-rubah. Itu kata Al-Quran itu. Adalah Lain yang ditanya, kau lah yang dijawab. iya. Mau diskusi Iya, nggak? masih Keren. Hakim yang adil. Nah, Ini ngomong apa sih? Lain yang ditanya, lain dia jawab. Nyambung IWG. Enggak nyambung. Satanafi, assalamualaikum. Quran yang membenarkan itu di mana sekarang? Apa kau lari ke Al-Quran? Makanya aku tidak tanya kau di Al-Quran. Kau nggak akan percaya Al-Quran. Mau dijelasin 1000 kali pun kau nggak percaya. Jadi kau usah masuk ke Al-Quran. Dari Bibelmu aja dulu, baca. Tunjukkan buktinya kalau Yesus itu adalah firman Tuhan di Bibelmu. Tunjuk. Kalau firman itu menjadi manusia adalah Yesus. Tunjuk. Tuan.
Tunjuk. Ketiban sama suaramu lo. Ibage, Buka. Nah. Ya, Quran itu kitabku. Jangan lari ke Al-Quran. Kau nggak percaya Al-Quran. Udah Saya dibilang percaya jangan lari ke Al-Quran. Kau nggak percaya Al-Quran. Al-Quran Saya menyampaikan. percaya Kau nggak percaya Al-Quran. Mau dijelasin 1000 kali Al-Quran. Kau nggak percaya. Nggak usah masuk ke Al-Quran. Ke Bibelmu aja dulu. Tunjukkan. Di mana buktinya Yesus itu adalah firman Tuhan yang menjadi manusia. Tunjuk. Itu di Yohanes 1 dan 2. Baca Yohanes 1 dan 2. Ya, Di mana di situ Yesus yang dikatakan menjadi firman, menjadi manusia. Tunjuk. ayat 14-nya, firman itu kini telah menjadi manusia, tinggal di antara kita. Nah, Makanya kalau saya tanya, di mana di situ dikatakan Yesus yang menjadi manusia? Coba baca ayatnya dulu. di Al-Furqan itu siapa tuh? Udah dibilang gak usah lari ke Al-Quran. Kan Quran- Kamu ya kafir. Kamu dijelasin 1000 kali pun Al-Quran. Kau kan Yang kau nggak akan percaya dan nggak akan berkata lakum dinukum. mengimani. Nggak usah. Ya. Bibelmu aja dulu kita bahas. Di mana buktikan kalau Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Ayo kau buktikan. Yesus itu firman yang menjadi manusia. Nah, tunjuk data di mana di situ Yesus adalah firman menjadi manusia. Tunjuk. Ya, pada mulanya kan adalah firman. Di mana kata Yesus di situ di mana? Ya, pada mulanya itu firman. Firman itu kini telah menjadi manusia. Langit dan bumi juga itu adalah pada mulanya firman. Di mana di situ dikatakan Yesus? Beda. Kalau firman itu ya, firman menjadi manusia, firman menjadi langit dan bumi, firman menjadi monyet, firman menjadi babi. Yang mana yang kau jadikan Tuhan? Firman yang dari Allah. Ya kamu pilih-pilih. Firman yang menjadi manusia aja kau ambil. Sementara firman yang menjadi langit dan bumi kamu tidak tuhankan. Firman yang menjadi monyet kamu tidak tuhankan. Kamu pilih-pilih. Sementara firman Tuhan itu banyak. Kamu kena kabar hoax sih. Kenapa kabar hoax? Bunda, Ustaz Hanafi ya kak, izin turun ya. Makasih banyak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam Yong. Kabur Yong. Biasanya juga Yong suka kalau diskusi kayak gini. Gantian nanya boleh. Alah, pertanyaanku aja belum kau jawab. Itu sudah Nanya dijawab. aja. Putri Di mana Sulawesi. tunjuk di situ kalau Yesus yang menjadi firman, tunjuk. Oke, assalamualaikum. Jadi Selamat manusia tinggal di menjalankan antara kita. puasa. Dan Mohon kita maaf. Walaikayahlinar. ya, ya Tuhan lapar, Tuhan tidur karena dia menjadi manusia. Nah, itulah botolnya kalian udah tahu itu manusia. Kau tuhankan pula. Hakikat manusia itu lapar, minum. Oh, orang Tuhan aja ada yang tuli. Memang hakikatnya Yesus manusia kok. Yang bilang hakikatnya Tuhan itu cuma kalian doang. Dia manusia. Allah di dalam Yesus itu hakikatnya manusia. Allah Bagaimanapun Tuhan kamu itu menjelaskan manusia. ke Ibu Putri sudah tertutup. Ini gimana sih? Ini si keren turunin aja lah. Orang lagi berbicara dia ikut bicara juga. Allah di dalam Quran itu manusia, dia punya betis, dia bisa duduk. Nah, tuh framing kau. Mana? Allah itu adalah manusia di mana datanya? Allah kulineran keliaran pasar-pasar Al-Furqan. Nah, ini menghujat ini. Tuhan berkeliaran di pasar-pasar mana? Ya, saya Menghujat ini. Turun kau, turun. Gak ada gunanya diskusi sama kau. Penghujat. Bunda, Gak ada Bunda, data. Bunda. Tahan dulu Bunda, itu ada Ustaz Hanafi di sebelah loh. Assalamualaikum, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz Hanafi. Masya Allah, ada Ustadz dekat aku rupanya. Kita tuh lanjut. Iya. Para penghujat nggak usah naik ya. Kalau tujuanmu naik menghujat itu nggak usah. Ya. Tapi kalau tujuanmu naik membantah narasi kami, ya menunjukkan data, itu boleh naik ya. Tapi kalau menghujat nggak perlu. Karena yang kita lagi cari di sini adalah data by data. Ketika kalian mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia, kalian harus tunjukkan ya datanya. Ya, Karena izin. kalau cuma kata firman saja ya, tidak bisa kalian jadikan rujukan di sini. Kalau hanya firman doang, karena firman itu banyak.
Perkataan Tuhan itu banyak, yang menjadi monyet, ya, firman Tuhan menjadi B2, ya kan? Firman Tuhan menjadi keledai, nah tuh. Bahkan Tuhan kalian aja mengambil keledai orang, ya kan? Itu firman Tuhan itu semua menjadi. Tuhan itu tinggal berkata, kun fayakun, jadi maka jadilah. Tuh. Yesus itu bukan menjadi manusia. Yesus itu dilahirkan oleh seorang wanita. Jadi kalau kalian mengatakan menjadi manusia itu salah kalian. Karena yang menjadi manusia itu hanyalah Nabi Adam. Yesus itu terlahir, dilahirkan sama mamanya, sama kayak kita. Dilahirkan sama mamanya. Lanjutlah Pak Ustadz. Aku lagi M hari ini ya, jadi suaraku rada-rada kencang. Lanjut. Emang Allah dalam Al-Quran juga ada kata-kata Tuhan nih. Iya. Di mana? Allah yang berkata-kata dalam perumpamaan siapa? Siapakah yang melihatnya? Quran surah. Enggak. Dalam Al-Quran di mana Allah mengatakan Tuhan? Ustaz. Sebenarnya yang nyusun 25 nabi itu siapa sih? Geblek banget sih. Nah enggak, kan tadi kan Anda bilang Yesus bukan Tuhan. Sekarang tunjukkan sama saya juga Allah mengatakan dia Tuhan. Surat At-Toha ayat 14. Oke, saya cek dulu ya. Taha ayat berapa? 14. Oh, Udah, tapi gue mau berangkat dah nih nanti. innani 25 menit lagi. innani Ya, ana Allah la ilaha illa ana. Udah terjemahannya aja kau baca. Terjemahannya. itu ada tasydid di situ. Kau nggak bisa baca, sok-sok mau baca. Itu Soto tasydid mau di baca situ. pula. Sungguh aku ini Allah, Mau baca kau. tidak ada Tuhan selain aku. Itu. Ya, itu lanjut. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Tuh pernyataan Tuhan kami. Kalau Tuhan dirinya itu mana? adalah Allah. Tuhan. Tuhannya Allah. Lah iya, yang mana Yang lagi? Tuhan Allah umat ini, Islam itu Allah ya ini Allah. nama atau apa? Nama. Berarti kau sembah nama. Botol. Tuhan Aku itu punya nama. Jadi gini Bang Agamon. Ya. Kalau posisi jadi Tuhan itu nama. Tuhan itu memiliki nama sebagaimana di Amos 4 nomor 13. Di Biblemu saja Allah itu nama bukan gelar. Biblemu, apalagi kau ingin cari di Quran Bismillah dengan menyebut nama Allah. Allah ini nama atau Tuhan? Enggak, kau baca dulu Amos 4 nomor 13. Kau baca nama Amos 4 nomor 13. Kalau Yesus Kalau ada mau nama, belajar itu sama saya, pakai data, jangan pakai ngeyel. Kalau menurut saya dan Bible dan Quran itu sudah ada data, kau mau paham dan tidak paham bukan urusan saya. bukan ngeyel. Karena kau itu dianggapnya kafir. Apa itu kafir? Kafirun. Sudah disampaikan data, sudah disampaikan kebenaran, tapi kau menutupinya, itu namanya kafaro. Menutupi itu. Nah, justru saya mau memberikan kebenaran. Allah ini hanya Sudah nama. saya kasih data, kau baca dulu Amos 4 nomor 13, kau baca dulu. Nah, justru abang yang nggak mau, abang yang kafir. Kau baca dulu Amos 4 nomor 13. Kalau enggak mangap mulutnya, mangap. Gini bang, ya. Diskusi itu teman-teman, kalau memang mau buka ranah komal diskusi, saya sering katakan, jangan habiskan waktu kita, ilmu kita sama orang-orang yang model seperti ini. Karena dia tidak mau belajar, nggak mau dia mau belajar. Kupingnya, matanya, penglihatannya, hatinya sudah tertutup. Giliran disuruh baca data, kita tuh orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan.
kita mau memiliki kapasitas belajar ilmu, ranahnya kita di bulan Ramadan itu. Yang namanya bulan Ramadan puasa, yes, kita puasa. Menahan apa? Menahan jangan sampai orang-orang kafir, jangan sampai orang-orang munafik, jangan sampai orang beleng-beleng, jangan sampai orang yang on berkoar-koar di bulan Ramadan, kecuali kebenaran kita counter semuanya. Karena zaman Rasulullah itu, teman-teman, kalau mau tahu, ya, peperangan itu di zaman Rasulullah terjadi di bulan Ramadan. Perang apa itu? Kalau teman-teman mau tahu, ya, perang besar yang terjadi pada zaman Rasulullah di bulan Ramadan itu perang Badar. Ya, di mana Badar Al-Kubra, pertempuran sejarah, terjadi pada tahun 17 Ramadan 2 Hijriah. Tahunnya kapan? Masehinya 624 Masehi. Ya. Mengalahkan pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih banyak, sekitar 1000 orang. Itu berperang Rasulullah, bukan berarti posisinya kita itu puasa tuh tidur-tiduran dari mulai subuh ketemu maghrib. Nah kalau cuma dari subuh ketemu maghrib, anak saya juga bisa puasa. Mau tidur, ya. Makanya di situ peperangan tuh artinya menyampaikan sesuatu yang hak, tapi jangan sampai suara kita, ya, didominasi oleh orang-orang yang beleng, nggak punya kapasitas keilmuan. Turunkan. Gitu loh. Turunkan. Kita Kalau kan nggak bisa diturunkan dengan cara moderator, turunkan dengan cara Roh Kudus kita. Begitu caranya. Iya, turunkan dengan cara Roh Kudus. Kan begitu. Bentar, ada tamu Bunda, Ustadz. Lanjut. Aktor AWG. Ditanya, diajak ngobrol, diajak diskusi secara santun dengan data, dengan akli, dengan data, dengan akal, ngomong nyerocos kemana-mana. Di sini bukan tempat untuk gila. Momal ini tempat untuk diskusi, bertanya datanya di mana, secara akliyahnya gimana. Jangan cuman jamaat, naikkan orang-orang yang mau bertanya, mau belajar. Apakah Tuhan itu harus bisa diilmiahkan, taikkan ke atas. Yuk, di ranah diskusikan secara ilmiah. Apa itu ilmiah? Gitu loh. Tuhan harus bisa diilmiahkan. Stoik. Selamat pagi, Stoik. Stoik monitor. Stoik. Jadi berhala pula. Ya Allah Akbar. Lanjut Ustadz, maaf. Kalau dipanggil nggak dengar-dengar, turunkan, sudah. Habis waktu kita. Buat teman-teman Kristen, bahkan kalau perlu yang jamaat, pendeta, romo, naikkan kalau mau belajar. Tuhan harus bisa diilmiahkan. Saya juga mau belajar. Apa itu ranah ilmiah? Itu sifat keilmuan yang berarti sesuatu yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, kaidah, serta metode yang sistematis, objektif, logis, dan juga empiris. Kaya akan gagasan ilmiah disusun menggunakan data dan fakta. Maka Tuhan harus bisa diilmiahkan. Dia sifatnya gimana? Objektif, berdasarkan fakta dan data nyata, bukan opini pribadi atau perasaan. Gitu. Yang mau belajar naik. Tuhan itu pencipta, ya. Nah, Tuhan itu pencipta burung atau Tuhan punya burung? Nah, itu situ tuh. Kita bertanya begitu nanti bingung dia. Jangan itu loh Ustaz. Ya kan Tuhan pencipta kan? Tuhan pencipta burung atau Tuhan punya burung? Kan bingung. Dia juga pencipta tapi dia juga punya kelonengan. Ayo udah itu Tuhanmu. Ya. Yesus bukan Tuhan Ustadz, temanya Ustadz. Lumban Toru, selamat pagi. Assalamualaikum kalau muslim. Lumban Toru. Woi Lumban. Lumban monitor. Ada nggak sih Tat suaraku? Ada. Cuman gue batasnya ilmu saya cuman 10 menit, itu juga bayarannya mahal teman-teman. Cuman saya nggak mau diskusi sama orang beli. Nggak mau saya mau diskusi sama orang, nggak mau layanin saya. Mahal nggak tuh? Monitor Kita di sini cuma mengedukasi kok. Mengedukasi teman-teman ya. Islam itu sangat mencintai kalian loh, ya, sangat menyayangi kalian. Karena kasih kami hadir, ya, meluruskan ya apa yang kalian pahami
tentang Tuhan itu, ya. Kami luruskan, Tuhan itu bukan makhluk. Tuhan itu tidak sama dengan apapun, ya. Jadi jangan kalian berpikir Tuhan itu bisa menjadi apa saja, lantas dia akan menjadi manusia. Tidak. Kalian jangan berpikir seperti itu pemikiran yang salah. Saksang. Saksang. Ngapain naik Saksang? Tanya mau diskusi atau tidak? Prof. Lanjut Ustadz Miftah. Ada Ustadz Miftah mana? Ya Ustadz Hanafi itu. Muhammad Hanafi, sorry. Oh, wah, ada para ustadz di sini. Naikkan ustadz aja deh. Jangan aku. Lanjut. Enggak Naikkan ada naikkan Ustadz Hanafi aja cuma 10 menit katanya beliau. Ini ada si Saksang mau ngapain naik? Biasanya mau hujat ya. Ya, sesak lu bisa ngomong nggak? Kalau nggak bisa ngomong jangan nyesek. Sesak ngomong apa? Gue juga Coba bisa bilang Allah bukan Tuhan, kan gampang. Kami ada data. Ayo. Datanya Kami ada mana? data. Inna maha, aku ini adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi. Ngomong siapa? nomor 13. Jangan cuma modal ketipu Yang sama tulis teriak. siapa? Yang tulis siapa? Ayo baca itu. Gue Lanjut, juga Ustaz. bisa opini kayak begitu. Gue juga bisa Coba ngomong lu- apa. Tapi kau nggak punya data. Semangat nggak? Sesak lu bisa Siapa semangat yang nggak? tulis? Yang tulis siapa? Kau nggak punya data. Kamu bisa bernarasi begitu, ya? Kau bisa, ya? Pasien selanjutnya rolling. Orang bodoh juga Kita bisa. puasa sesak sambil ditelan supaya roh kudus gue bisa agak ini. Orang botol juga bisa mengatakan begitu. Tapi masalahnya punya data kagak. Manusia daripada selai pakai manusia. Lidah gua gitu. Daripada Tersiksa kau kafir. Ya rolling. Tersiksa Ada kafir. rolling, ada Kenzo, Hosia ini Kenzo sama Marcel, Kristen semua. Silakan. Ya, silakan hadapi Ustadz Hanafi. Ya, Tuh, Tuhan banyak harus bisa permintaan diilmiahkan. di bawah. Silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Aduh, Ya, pagi. Kristen, Kenzo ya ini. izin satu-satu siapa yang mau ngomong? Kenzo ya, Kenzo ngomong ya. Saya Siapa dulu? Antri. Ini pasien berikutnya antri. Nomor pertama ambil undian. Nomor pertama. Ya, Kenzo. Pak Ya, Ustaz, ngomong apa? saya mau Kenzo nanya. belum sembuh Kenzo. Ayo, ngomong apa Kenzo? Iya. Saya mau tanya aja. Satu pertanyaan aja udah itu saya keluar ya. Siap. Sebenarnya kalau Allah itu lebih penting yang mana? Pernyataan diri atau mengklaim? Yang mana yang lebih penting? Oh, yang mana yang lebih penting, pernyataan diri atau mengklaim gitu? Iya, betul Pak Ustaz. Hei, Tahu nggak pertanyaan mudah. definisi daripada pernyataan sama mengklaim? Tahu nggak? Kenzo. Menyatakan diri. Itu sama Kenzo. Tahu. Ya, gue Gini, nanya dulu kalau- Kenzo. Nggak apa-apa, tenang aja teman-teman. Saya tanya dulu Kenzo, karena kebanyakan orang itu bertanya, dia nggak tahu apa yang dia tanya. Kayak orang baru bangun, dia ngigo. Dia bingung. Pernyataan sama mengklaim diri itu sama atau tidak, Kenzo? Ini, kalau mengklaim itu dia kan hanya berkata bahwa akulah adalah Allah itu sendiri. Tapi kalau menyatakan diri, ya itulah dari zaman dahulu Allah satu pun menampakkan dirinya dia gitu loh. Ya kan, seperti melalui manifestasinya teofani, ya kan, berupa firman atau berupa tiang awan, tiang api, ya kan, banyak ayat-ayatnya. Kenzo, lu tahu nggak Kenzo? Kalau ada Tuhan menyatakan diri itu biasanya Tuhan-Tuhan pagan tuh Kenzo. Iya, masalahnya kan mereka itu kan Tuhan Abraham, Allah, Ishak, Allah, Yakub. Ya dari dulu nggak ada tuh di kitab-kitab Tauratnya, Zaburnya, Injil nggak ada tuh yang namanya dia menyatakan posisi menampakkan diri turun ke bumi, nggak ada. Ustadz lupa. Di mana? Datanya di mana data? Kalau mau pakai data di mana datanya? Kalau dia menampakkan diri ini aku Tuhan gitu, di mana? Musa, dia pernah menampakkan diri loh, teofaninya. Menampakkan diri di mana? Ya, bahkan muka ketemu muka, ada ayatnya, cuman saya lupa. Tapi ada Pak Ustadz. Sekarang pertanyaannya logikanya, Kenzo.
Tuhan tuh ciptakan kita itu panca indera ini, dari mulai mata, pendengaran, pengendusan, pengecap, kulit, akal, budi, hati ini. Itu gunanya untuk mencerna kebenaran, Kenzo. Sepakat. Iya kan? Begitu saya Sekarang sepakat. begini, Kenzo. Oke. Tuhan itu pencipta alam semesta. Masa, waktu, tempat, semua itu ciptaan Tuhan, Kenzo. Oke. Secara posisi mantik logika, macam mana kalau Tuhan menciptakan masa, waktu, tempat, dan semuanya? Bagaimana mungkin Tuhan ada di ciptaannya? Yang diciptakan siapa nih? Masalahnya nih Tuhan maksudnya maksud Pak Ustadz ini Tuhan diciptakan gitu. Oke, saya kasih pelan-pelan ya Bang Kenzo ya. Ya. Sebentar rolling. Lu kan pasien nomor sekian, lu siapkan dulu tuh, lu tinggi badannya. Lu siapkan dulu. Bagian ini gua nanti lu kalau umpama ngomong sama gua belum sampai lu baru halo aja lu bingung. Jadi Kenzo mau pakai dalil, Omo tuh mau pakai dalil. Omo itu jangan ngarang bebas tuh, jangan ngarang Gua bebas. suruh Itu yang maaf saya lu, mau. gua kasih ludah kudus dulu nanti turun lu. Mau di atas apa mau diem? Ah, patuh sama gua, kalau nggak patuh lu turun di bawah dulu. Sabar, satu. Tuh, nunggu di bawah dulu lu. Disuruh diem dari tadi. Gak denger sih. Ntar gantian kalau mau ranah akademisi secara ilmiah. Gue gak mau beleng-belengan di Komal ini. Waktu gue terbatas, kita semua punya waktu terbatas, tapi secara ilmu. Jadi Bang Kenzo, kalau Bang Kenzo ternyata ada Tuhan yang menampakkan diri di muka bumi, itu berarti bukan Tuhan, Bang Kenzo. Lah, kenapa bisa begitu, Bang? Itu. Ustaz. Bang Kenzo, tahu nggak Bang Kenzo? Kalaulah posisi Tuhan itu tidak sama dengan ciptaannya, itu udah pasti Bang Kenzo. Logikanya, ilmiahnya gini Bang Kenzo. Mungkinkah Tuhan itu sama dengan yang bukan Tuhan? Mungkinkah Tuhan? Pertanyaannya gimana? Mungkinkah Tuhan? Nah, saya ulang pelan-pelan ya Bang Kenzo. Ada Tuhan, Oke. ada bukan Tuhan, betul? Iya, pastinya. Nah, bukan pastinya, itu udah ilmu logika gitu. Maha kuasa, mungkinkah maha kuasa jadi berubah jadi tidak maha kuasa? Oke, terus? Enggak, gue tanya sama lu jujur. Ini pakai logika yang lu dikasih Tuhan ini punya akal cerdas. Secara itu logika nggak mungkin. Tetap dia maha Ya, kuasa. ini warna apa, Kenzo? Ini warna apa? Merah. Tiba-tiba, ini kita belajar kan Kenzo. Tiba-tiba ada orang pegunungan, dia bilang ini warnanya putih. Buta warna berarti Pak Ustadz. Tapi apakah kita harus nyalahin dia? Biarin aja orang dia nggak sekolah, Kenzo. Ya, oke. Cuman kita kasih tahu sama dia, ini warna putih, nggak mungkin ini warna putih. Kau bilang iya, menurutmu warna putih, tapi ini merah kalau kau belajar. Karena nggak mungkin merah ini dibilang putih. Sampai sini clear ya Kenzo ya? Clear. Oke. Nah, Tuhan mungkinkah jadi bukan Tuhan gitu? Tuhan mungkinkah jadi bukan Tuhan? Taruh di motor. Nggak mungkin, bisa aja kalau Tuhan mau. Masalahnya Tuhan mau nggak kan gitu? Tadi kita udah sepakat, ini merah, mungkin gak dia warna putih? Lu bilang nggak mungkin warna merah. Giliran Tuhan kau bisa jadi berubah. Cemana kau Kenzo? Beleng-beleng kau. Itu bicara warna, itu kan bicara Tuhan. Oke, Tuhan mungkinkah berubah jadi bukan Tuhan? Ya mungkin nggak mungkin kan kalau dia mau Bang, maksudnya gitu loh. Ini masalahnya mau apa kagak kan gitu. Gue tanya sama lu Kenzo, gue tanya sama lu, ini logika ya, gue tanya logika ya. Kalau dia mau, betul nggak Kenzo? Betul? Iya. Oke, gue tanya, lu bisa kan, mampu nggak lu? Mau nggak lu sekarang ini makan nasi uduk? Mau doyan nasi uduk. Mau. Dan lu kuasa kan untuk makan nasi uduk itu kan, betul nggak? Iya. Oke, terus lu kuasa nggak makan kotoran lu sendiri, lu sendiri gitu loh? Udah iso. Hah? Nggak mau. Bukannya nggak Berarti lu kuasa. mau apa enggak? Bisa makan, tapi kan nggak mungkin gue makan. Iya, gue tanya lu mau atau tidak? Nggak mau. Kenapa lu nggak mau? Kenapa nggak mau? Ya emang dimakan sih, Ustadz. Apalagi Tuhan yang maha mulia, yang maha suci, yang maha tinggi, nggak mungkin ngerendahin diri jadi manusia. Beleng-beleng kau. Kau aja nggak mau makan kotoranmu sendiri, apalagi Tuhan.
yang maha suci, maha tinggi, maha mulia, mau merendahkan diri jadi manusia. Beleng-beleng kali kau, Kenzo. Itu pakai ini nih makanya. Tapi secara cerdas fakta, dikit, Kenzo. tetapi secara fakta Yesus itu telah datang mengambil rupa manusia. Di mana datanya? Di mana datanya? Dia datang sebagai manusia itu ya Yohanes. Di mana datanya Tuhan jadi manusia itu di mana? Yohanes 1 ayat 14. Nah, ada pada awalnya. Apa bacaannya di situ? Yohanes 1 ayat 1-nya firman. Kau tahu arti firman itu apa? Oke. Dalam Saya tanya firman itu apa, Kenzo? Firman itu mana? Firman itu apa? Datanya kamu tahu nggak firman itu definisinya apa? Sang Hologos itu sendiri pikiran Allah. Saya tanya firman, ketika ada Tuhan berfirman, yang keluar dari firman Tuhan itu firmannya atau Tuhannya? Saya ulang. Kamu ketika berkata-kata, Kenzo, yang keluar dari mulutmu kata-kata atau dirimu yang keluar dari mulutmu? Kata-kata. Tuhan itu ketika berfirman, yang keluar firmannya atau Tuhannya? Kata-kata. Ya firmannya kan? Ya. Bukan Tuhan kan? Kalau dalam bahasa aslinya kan Kenzo, udah diam dulu Kenzo, udah. Yang lain pasien berikutnya. Ini nggak sembuh-sembuh ini. Marcel, selamat pagi Marcel. Ditanyanya simpel, yang keluar dari mulut kamu perkataan atau kamu? Perkataan. Kalau Tuhan yang dia firman atau Tuhan? Nah, kalau inilah Tuhan keluar dari firman brojol gitu jadi Tuhan, beleng-beleng kau. Lanjut Marcel. Cel. Ini kita secara ilmiah logika. Waktu kita 5 menit. Jadi saya nggak maksa orang. Kau mau menyembah sendal jepit, kancing baju, ban dalam kancut jadi Tuhan, pelek, ban dalam jadi Tuhan, itu urusanmu. Aku nggak mau tahu itu. Cel, selamat pagi Cel. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Pagi. Ya, bisa pilih lawan diskusi nggak ya? Hah? Pilih lawan diskusi. Iya, pilih lawan diskusi. Mau siapa? Nih, saya ada dengar kata Kak Putri Sulawesi. Dia bilang firman itu nggak menjadi manusia. Ya, sebentar. Bunda monitor, Bunda. Iya, tes. Ada suara? Marcel mau sama Bunda, ada. Oke. Izin Ustadz ya. Lanjut. Kenapa? Silakan Cel. Panggilnya apa ini ya? Bunda Putri. Terserah. Putri, Bunda terserah. Oke, di sini Kak Putri kan bilang kalau firman itu nggak menjadi manusia. Tapi saya dengar tadi kakak bilang bahwa dia sama seperti kita. Kita ini emang apa, Kak? Ya kamu sendiri apa? Manusia. Ya udah, manusia. Tapi kakak bilang firman itu nggak menjadi manusia. Saya bilang di mana di situ firman menjadi manusia adalah Yesus. Ada nggak datanya? Oke, saya buktikan ya. Kita buka datanya. Silakan. Oke, dari Yohanes 1 ayat 1. Ini ada 3 ya, saya buka ya. Oke. Silakan. Pertama dari Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dilanjut dengan firman itu adalah Allah. Ya, dilanjut dengan Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan jadi Allah telah menjadi manusia, ceritanya ini. Sabar dulu, Kak. Saya kan baik ngomong kan. Silakan. Firman itu telah menjadi manusia. Di sini kan yang dibahas firman kan, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan di sini anak tunggal Bapa. Siapakah anak tunggal Bapa itu? Kita buka di Markus 1 ayat 1. Di Markus Coba kau kembali dulu ke Yohanes 1 ayat 1. Baca dulu, baca ulang Yohanes 1. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Bersama-sama dengan Allah. Adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ingat, saya catat ini. Firman itu adalah Allah, ya, Allah kami bilang. Oke, firman itu adalah Allah. Silakan. Di mana lagi? Yohanes 1:14. Oke, kan di situ dikatakan anak tunggal Bapa. Anak tunggal Bapa itu pada mulanya adalah firman. Siapa yang berfirman?
Ya Allah itu sendiri. Oke, yang berfirman adalah Allah. Yang berfirman adalah Allah. Ya, adalah Allah. Nah, firman itu adalah Allah. Oke. Sekarang bawa Yohanes 1 nomor 14. Baca. Aduh. Kau baca. Yohanes 1:14. Kau baca. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, firman itu telah menjadi manusia, artinya Allah yang telah menjadi manusia. Di mana di situ Yesus yang menjadi manusia? Iya, firman itu, logos itu julukan kepada siapa? Jadi kau ingin mengatakan Allah ini adalah firman, adalah Yesus? Allah itu memiliki firman. Dengarkan dulu Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu telah menjadi manusia. Salah, bukan itu isinya. Firman itu apa? Tadi firman itu adalah Allah, ya kan? Firman itu bersama-sama. Oke, saya tanya dulu, firman itu adalah Allah, ya kan? Firman itu adalah Yesus, kau bilang kan? Ya kan? Firman itu Yesus bukan? Ya, logos. Kok logos pula? Iya, firman itu F huruf besar itu kan logos. Jadi apa? Kenapa Yesus tiba-tiba jadi logos? Iya, astaga, itu bahasa Yunaninya, logos, hologos. Oke. Firman itu adalah Allah. Jadi pikiran itu adalah Allah. Begitu? Ya sama seperti pikiran kakak itu kakak sendiri bukan? Jadi pikiran itu telah menjadi manusia. Betul? Iya, pikiran kakak itu bukankah kakak sendiri? Pikiran kakak sendiri telah menjadi manusia, begitu ya? Apa sih? Marcel, kamu yang gak nyambung. Pikiran ini telah menjadi manusia, betul? Yohanes 1:14, betul? Iya, betul. Artinya Allah yang logos ini, yang firman ini telah menjadi manusia yang bernama Yesus, betul? Iya. Oke. Sekarang kamu buka ya, ntar saya cari datanya ya. Ini lucu ini ya, lucu ini apa teman-teman. Saya Allah itu bukan manusia ya. Ntar sabar ya, sabar saya tunjukkan datanya dulu. Sekarang kau buka, Yesus itu menerima firman dari siapa? Ayo. Apa? Tunjuk. Yesus itu menerima firman dari siapa? Dari sang sumber itulah. Siapa sang sumber yang dimaksud di sini? Siapa? Sang Bapa. Siapa itu Bapa? Sang Bapa. Siapa itu Bapa? Allah. Allah pula. Jadi apa? Bukankah Allah yang telah menjadi manusia? Allah itu, sang Bapa itu memiliki firman. Iya, memiliki firman. Bukankah firman itu adalah Allah? Dengar. Firman itu adalah Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada berapa pribadi di situ? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya, ada berapa pribadi di situ? Ada berapa pribadi? Allah itu sendiri yang berfirman. Allah yang berfirman di situ. Allah, pribadi Allah di situ yang berfirman. Tetapi kalian pelesetkan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ya kan? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Aduh, kau baca ulang deh itu Yohanes 1 ayat 1 kau itu. Astaga, ini kok bodoh. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Betul? Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ada berapa di situ? Ada berapa pribadi? Mana pribadi di situ? Itu perkataan Allah itu. Satu pribadi Allah yang berkata di situ. Pada mulanya firman. Firman itu perkataan Allah. Enggak, gini. Isi pikiranmu dengan dirimu sendiri sama. Kalian itu ya aneh. Sebenarnya yang Tuhan di sini Allah apa pikiran? Itu udah simpel. Yang Tuhan di sini Allah atau pikiran? Yang mana yang Tuhan di sini? Ya mereka kan satu hakikat. Lalu yang mana yang Tuhan?
Lalu yang mana yang Tuhan? Ya ketiganya itu satu. Kakak udah. memiliki firman, Kalau satu kakak memiliki hakikat, roh. Ada berapa manusia di situ? Tetap ada satu. Kalau satu kan? hakikat, dengar. Kalau satu hakikat, maka benarlah tadi yang kau katakan, ya. Firman itu adalah Allah, ya kan? Itu kan satu hakikat. Kalian simpulkan di terakhirnya data itu, firman itu adalah Allah. Kalian simpulkan di situ, ya kan? Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, kesimpulannya. Amin. Ya kan? Ya, betul. Udah, kesimpulannya. Nah, firman ini telah menjadi manusia. Ya, betul. Artinya Allah ini menjadi manusia. Betul. Nah, manusia yang kalian maksud ini adalah Yesus. Betul. Dia juga Allah itu sendiri, betul. Nah, udah. Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Pertanyaannya adalah, Oke. ketika Yesus di dunia menerima firman dari siapa? Dari Bapak. Siapa itu Bapak? Bapak itu ya sang sumber itu. Siapa itu sang sumber? Allah itu sendiri. Jadi Allah ini menerima firman dari dirinya sendiri. Jadi gini. Yesus itu menerima firman dari Allah. Allah itu adalah Yesus. Kak, Jadi kesalahan gini. logikamu itu berpikir bahwa Yesus dengan Bapa itu Marcel izin sebentar. Firman yang Yesus terima sama firmannya Yesus itu berbeda dalam teks originalnya. Kalau firman Yesus itu adalah sang hologos itu, kalau Yesus menerima firman itu adalah remata. Bunda. Itu perbedaannya di situ. Yesus menerima firman itu berbicara bahasa teks original. Aduh, lucu kali nih ajaran kalian ya. Itu adalah hologos. Jadi Bikin ada perbedaan pusing. antara menerima firman sama sang firman itu sendiri, gitu. Kan dikatakan di situ, ya kan? Saya kan sudah panjang lebar menerangkan keliling-keliling, ya. Ternyata kesimpulannya Allah itu adalah Yesus, Yesus itu adalah Allah. Betul? Betul. Betul? Iya betul, nggak disalahin. Oke, ketika Yesus menerima firman dari siapa? Sang sumber, tapi artinya Sang bukan sumber itu siapa? Bapak. Bapak itu siapa? Jangan sampai bapaknya host lagi. Allah itu sendiri. Enggak gini, Bu. Allah itu sendiri. Enggak. Yesus Akhirnya Allah itu sendiri. Yesus Ketika Yesus menerima firman dari dirinya sendiri. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Begini bukan, remata menerima firman di situ bukannya hologos. Teks originalnya itu merujuk ke remata. Bedakan antara remata sama hologos. Kalau hologos itu adalah sang firman itu sendiri. Kalau menerima firman Yesus karena dia telah menjadi manusia. Teman-teman di bawah 781 penonton, kalian paham nggak apa yang dia jelaskan itu? Saya izin, cuman saya mau kasih tahu aja karena Putri kan nggak mengerti ya bahwa menerima. Gimana saya tidak mengerti? Bukan Saya begini. ini lagi membahas Yohanes 1 ayat 1. Betul. Antara firman, hologos sama remata itu berbeda. Itu aja saya. Oke, kamu jelaskan dulu remata itu apa? Hologos itu apa? Coba biar penonton di bawah teredukasi. Ayo. Remata itu ya firman itu sendiri yang Yesus. Remata itu firman. Saya catat nih. Remata itu adalah firman. Iya, beda sama hologos. Hologos itu apa? Sang sumber itu sendiri, sang firman itu sendiri gitu loh, bahwa itu Hologos itu sang sumber. Oke. Iya, Hologos itu sang sumber. Ini mutar-mutar ujung-ujungnya larinya ke Yesus juga ini. Intelektual. Bunda antara hologos sama remata itu makanya kita nggak. Ini mah cerit bahasa ngeyel aja. Ujung-ujungnya Yesus adalah Allah pula. Izin ya Bang Anfosia. Iya, lanjut Bang. Gini. Percuma Bang jelasin sama dia karena dia tuh ngeyel. Dia itu maksa kehendak dia. Kita lagi bahas Yohanes 1 ayat 1. Ya, emang Ayo, itu apakah fakta, Yohanes kan? 1 ayat 1 ini salah? Enggak dengar ya, abang itu udah benar menjelaskan perbedaan remata Di dengan mana hologos. kebenarannya? Tapi Di mana kakak yang kebenarannya? ngeyel, sok tahu dengan kitab kami sendiri. Remata itu adalah firman.
Hah? Firman huruf kecil itu F huruf kecil Gak dengan ada F huruf urusan besar itu. firman huruf kecil, Kan? huruf gede. Kau itu Siapa yang bikin ngeyel, itu? kau itu nggak mau nerima kebenaran. Apakah itu kau ajaran ngeyel. Yesus mengajarkan tulisan huruf kecil itu Tuhan, huruf besar itu Tuhan, huruf kecil itu Ya, manusia? Apa Tuhan Ya, yang emang. mengajarkan itu? Logos dengan remata itu ya beda. Apa bedanya? Silakan kau jelaskan. Tadi udah Remata itu dijelaskan, adalah makanya firman. kau nggak dengar, kan? Logos Makanya kau itu itu adalah sang ngeyel. sumber. Kata Kau saudaramu itu tadi. ngeyel dengan kehendakmu sendiri. Enak aja, saya ini diberi akal kepada dari Saya Tuhan diberi saya. akal, tapi nggak kau pakai akal Kau itu. pikir kau mau membodohi orang di sini? Ah, nggak usah nanya gitu. Imani aja. Ini bukan gereja. Kau pikir ini gereja ya? Nggak usah bertanya. Imani aja begitu. Kau itu udah sok tahu dengan kitab kami, ngeyel lagi. Harus. Kalau Kau kami itu tidak siapa? tahu, buat apa kami hadir yang di tahu sini? dengan iman kami, bukan kau yang tahu dengan iman kami. Kau mau menuhankan batu, monyet juga saya nggak Menuhankan peduli. batu. Yang kita tanya di sini, ya. Sekali kamu ini. Ini kamu yang lucu. Udah sok tahu dengan iman kami, ngeyel lagi. Ya harus. Jelasin tentang iman kami dengan benar. Udah, jangan kita di ngeyel. sini lagi mengedukasi data by data, ya. Mengedukasi di bawah penonton 700 lebih penonton ini, ya kita edukasi. Apakah Yesus itu Tuhan apa bukan? Kita cari buktinya kalau Yesus itu adalah Tuhan ataukah bukan. Ini edukasi, saudara. Ya, edukasi. Kamu harus menjelaskan. Kamu harus menjelaskan Yohanes 1 ayat 1 ini pada mulanya firman. Ini adalah remata, firman ini, ya kan? Firman itu di situ hologos, bukan remata. Itu saudaramu tadi yang ngomong, aku catat ini. Itu yang dijelaskan abang kita itu perbedaan remata dengan hologos. Ya sudah deh, kalau kamu lebih cerdas daripada saudaramu, kamu menghina saudaramu ya. Itu Dengar. Kalau kamu lebih cerdas, silakan kau Allah itu kau jelaskan. sendiri. Oke. Apa? Hologos Allah itu sendiri. Di Yohanes 1 ayat 1 bukan Ntar dulu. Hologos itu Allah itu sendiri. Benar lah apa yang dikatakan tadi sang sumber. Udah benar. Katanya saudaramu itu Hologos itu sang sumber. Udah benar. Remata tadi itu kan adalah kau firman. bilang, Udah kan tadi benar. Astaga, diam dulu. Kan kau bilang tadi Yohanes 1 ayat 1 itu remata, di situ dibahasnya. Siapa yang ngomong? Kau yang ngomong tadi, astaga. Ini aku lagi bahas di sini. Remata itu adalah firman. Apa sih kau ini? Di Yohanes 1 ayat 1 itu bukan membahas remata, tapi hologos. Ya, lalu firman itu bukan remata gitu. Iya kan perbedaannya ada. Hologos itu kan merujuk kepada pribadi Kristus. Yang kita bahas ini remata, firman. Pada mulanya adalah firman. Berarti pada mulanya adalah remata. Kan mau bahas Marcel, Yohanes 1 pada ayat 1 mulanya kan. adalah remata. Dengar. Pada mulanya adalah remata, ya kan? Remata Enggak itu loh, bersama-sama dengan logos. Itu hologos, pada mulanya itu hologos. Apa sih ini? Ini Kalau memang menerima firman, Yesus menerima firman baru remata. Bedanya di situ, Bunda. Yesus menerima firman. Iya, Jadi Yesus begini, pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah remata. Betul? Bukan hologos itu hologos. Lah, hologos katanya sang sumber. Hologos sang sumber. Sang sumber siapa namanya? Ya Allah, gini loh Ya bedainnya. udah, berarti Allah itu adalah hologos. Bedanya bukan gampang. firman. Bedanya gampang. Kalau Ini Yesus dirubah lagi teman-teman. Nah, gini supaya Bunda paham dalam Enggak iman begini kamu. saja Pak Pendeta, Bunda. sesuai dengan yang tertulis deh. Kita merujuk sesuai yang tertulis. Pada mulanya adalah firman. Iya, itu hologos. Garis bawahin dulu hologos itu hologos. Pada mulanya adalah firman. Betul. Firman ini hologos rupanya. Hologos. Yesus Firman ini kau bilang tadi remata. Bukan. Gak ada dia bilang remata itu. Astaga, pikun Yesus banget menerima orang. firman sama-sama firman. Astaga, ini oten-oten Remata. ini. Barusan dia mengatakan remata itu adalah firman. Betul. Hologos itu adalah sang sumber. Betul. Gini, kalau Yesus menerima firman, sama-sama firman, pada mulanya adalah firman, itu perbedaannya antara Yesus menerima firman, itu berbicara remata,
pada mulanya adalah firman, itu merujuk ke hologos. Itu aja Bunda. Oke, kita nggak usah. Oke, kita nggak usah pikirkan itu, ya. Nggak usah. Gini aja. Silakan kamu paparkan kepada 700 lebih penonton, ya. Siapakah yang Tuhan di sini? Antara firman dan Allah, siapa yang Tuhan? Kan lari-lari lagi kan, lari-lari. Ya, ya kan katamu aku nggak tahu apa itu firman, apa itu sang sumber. Kau jelasin. Kau udah dijelasin loh perbedaan remata dengan hologos itu, tapi kau itu ngeyel, ngerti ngeyel? Ya udah. Yesus itu Tuhan, betul? Yesus ini Tuhan, betul? Betul. Oke, Allah ini Tuhan. Ya, Sang Bapa itu Tuhan. Jadi dua-duanya Tuhan, ya kan? Berarti kau bertentangan dengan Bibelmu. Oke, gini ya. Kakak itu sekarang kakak itu punya firman nggak? Punya kan? Remate itu kakak punya kan? Roh itu kakak punya nggak? Punya. Sekarang ada berapa manusia di dalam diri kakak? 1. Udah jelas gak? 1. Ya udah. Ketika di dalam Sang Bapa itu ada firman dan roh, ada berapa alas itu? Ya 1. Aduh. Jadi ya, ntar dulu. Jadi Yesus ketika dilahirkan ibunya, ya kan sudah punya roh, ya kan? Kalau dia tidak punya roh, artinya di dalam kandungan Bunda Maria ini Yesus gak bisa hidup, ya kan? Nah, roh yang mana lagi yang kau maksud di dalam diri Yesus? Aduh kali. Ya, roh dari Sang Bapa lah yang menghidupkan kemanusiaannya. Saya tanya, roh kamu dari siapa? Sang Bapa. Ya udah, roh Yesus dari siapa? Sang Bapa. Ya udah, berarti sama-sama punya roh dari Bapa. Bapa ini siapa? Enggak, yang dibahas kan tadi bukan ini, kok tiba-tiba loncat ke sini ya? Ya karena kamu lari ke roh, ya kan? Kok lah? Ini saya kan ngikuti kakak ngebahas kamu. Ada berapa Tuhan? Tadi kan kakak ngebahas Yesus Tuhan, Bapa Tuhan. Makanya kamu jangan lari-lari. Kita lagi membahas firman, kamu lari-lari, ya kan? Astaga, memang ini. Dengar. Kalau nggak kita buka ini ada Bang Ardi lah. Kita buka dengar dulu, Marcel. Dengar dulu. Assalamualaikum Bang Ardi. Assalamualaikum Bang Ardi. Monitor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah akun, aku ganti dulu. Salah akun. Turunlah. Salah akun pula. Aduh. Jadi Marcel, ya, kalau Yesus itu sesuai dengan perkataan di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Betul datanya? Betul datanya? Kalau Allah itu adalah firman